Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silahkan Anda pilih sesuai dengan kapan Anda menonton video pembelajaran ini. Semoga semua yang menonton video ini selalu sehat, serta segera tercapai cita-citanya. Amin. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas materi fisika tentang angka penting dan notasi ilmiah yang merupakan salah satu materi pada bab pengukuran untuk kelas 10 SMA yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, sebelum kita mulai materinya, kita preview dulu apa yang dibahas nantinya. Yang pertama, dalam materi angka penting dan notasi ilmiah, kita akan membahas aturan angka penting yang merupakan dasar utama dalam pembahasan ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang operasi perhitungan angka penting itu seperti apa dalam perhitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Itu nanti akan memiliki aturannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang terakhir nih, kita akan membahas apa itu notasi ilmiah sebagai penutup materi ini. Sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan angka penting. Karena jika tak kenal, maka harus kenalan. Ya. Angka penting atau dalam istilah asing disebut sebagai significant figures, yaitu semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, entah itu pengukuran dengan menggunakan alat ukur penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup, speedometer, timbangan, termometer, maupun alat ukur lainnya. Nilai yang didapat dari pengukuran nanti merupakan angka penting. Nah, angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang dapat dilihat atau dibaca pada skala alat ukur. Sedangkan angka taksiran itu adalah angka yang diperoleh dari suatu perkiraan menaksir nilai yang umumnya berdasarkan satuan skala terkecil atau angka ketelitian pada alat ukur. Bagaimana? Sudah kenal dengan angka penting itu apa? Jika masih belum, kalian masih bisa kenalan lebih lanjut seiring waktu. Sekarang kita lanjut pada pembahasan utama pertama kita, aturan angka penting. Setelah perkenalan kita dengan angka penting, banyaknya jumlah angka penting yang ada itu memiliki aturannya sendiri. Untuk menentukan jumlahnya digunakan aturan atau rumus angka penting sebagai berikut. 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. 2. Semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. 3. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal bukanlah angka penting, kecuali diberi tanda khusus, bisa garis bawah atau garis atas. Angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Dan yang terakhir, angka 0 yang berada di belakang tanda desimal dan didahului oleh angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh dari aturan pertama itu sudah jelas, yaitu angka 1, 2, 3, hingga sampai dengan angka 9. Semuanya itu merupakan angka penting karena bukan angka 0 ya pastinya. Maka anggap saja dalam aturan pertama ini angka 0 itu tidak penting. Ya, oke. Kemudian contoh dari aturan yang kedua seperti berikut. Misal nih, ada angka 2023. Kita lihat bahwa angka 0 tersebut terletak di antara angka 2 di depan dan angka 2 di belakang. Oleh karenanya angka 0 tersebut termasuk angka penting. Kemudian contoh dari aturan ketiga, misalkan diketahui angka 17.000, maka angka 0 yang ada di belakang atau yang di sebelah kanan angka bukan 0 itu, yang aku jadikan merah ini loh merah, bukanlah angka penting. Akan tetapi, jika ada tanda khusus yang umumnya berupa garis bawah atau garis atas, maka angka 0 tersebut akan termasuk sebuah angka penting. Begitu pula angka 0 yang ada di sebelah kirinya. Contoh aturan yang keempat, misalkan ada angka 0043, maka yang merupakan angka penting
itu hanyalah angka 4 dan 3 saja. Angka 0 yang ada di depan angka 4, keduanya itu tidak dianggap sebagai angka penting, entah ada garisnya atau tidak. Kemudian untuk contoh aturan yang terakhir itu adalah semisal pada angka desimal 0,009710, maka angka 0 yang berada di belakang angka 1 sajalah yang termasuk angka penting selain angka bukan 0. Sedangkan 3 angka 0 pertama di depan angka 9 itu bukanlah angka penting. Oke, dari contoh tersebut apakah bisa dipahami? Bisa lah ya harusnya. Jadi aturan angka penting ini seperti game saja. Kita menebak angka pentingnya itu ada berapa dan yang mana dari aturan-aturan yang sudah dipaparkan tadi. Oke, paham ya? Sebelum melanjutkan pembahasan kedua, mari mengingat kembali tentang aturan pembulatan terlebih dahulu. Yang pertama, angka di atas 5 itu dibulatkan ke atas, atau dalam kurung angka di depannya itu ditambahkan 1. Kemudian angka di bawah 5 itu dibulatkan ke bawah, yang artinya angka yang dibulatkan menjadi hilang atau berubah menjadi 0. Kemudian terkhusus angka 5 yang dibulatkan ke atas itu jika angka di depannya itu bilangan ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka di depannya itu bilangan genap. Misalkan ada angka 9,5207. Jika yang dibulatkan adalah angka 7, maka pembulatannya naik ke atas. Artinya angka 7 serta angka di belakangnya jika ada itu akan melebur dan angka di depannya ditambah 1, sehingga angka hasil pembulatannya menjadi 9,521. Kemudian jika yang akan dibulatkan adalah angka 2, maka pembulatannya ke bawah, alias angka 2 serta angka di belakangnya itu menghilang begitu saja. Jadi angkanya nanti menjadi 9,5. Kemudian yang terakhir, terkhusus jika yang dibulatkan adalah angka 5, itu tergantung pada angka yang berada di depannya. Pada contoh ini, di depan angka 5 adalah angka 9. Angka 9 itu angka ganjil. Oleh karenanya, angka 5 jika dibulatkan angka naik, sehingga hasilnya nanti akan menjadi 10. Tidak ada koma lagi dalam permisalan ini. Seperti itu. Oke, sudah ingat? Easy kan ya? Sambil mengingat lagi, kita istirahat dulu sebentar saja. Bisa sambil minum dan ngemil dulu agar tidak jenuh. Oke, sudah cukup istirahatnya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu operasi perhitungan angka penting. Operasi perhitungan angka penting memiliki dua metode yang berbeda, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian. Aturan angka penting dalam operasi penjumlahan dan pengurangan yaitu hasil perhitungan hanya boleh mengandung satu angka taksiran, sedangkan aturan angka penting dalam operasi pembagian dan perkalian yaitu hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sesuai dengan jumlah angka penting terkecil dari bilangan yang dikalikan. Jadi contohnya begini, pada suatu pengukuran panjang didapat angka dengan hasil berikut: 3,219 cm, 15,5 cm, dan 8,43 cm. Kita ingin mencari jumlah dari ketiganya, maka sebelum dijumlah kita lihat angka taksirannya terlebih dahulu. 3,219 itu yang merupakan angka taksiran adalah angka 9. Kemudian 15,5 itu adalah angka 5. Kemudian 8,43 itu angka 3 yang merupakan angka taksirannya. Kemudian jumlah dari ketiganya itu akan menghasilkan angka 27,149. Tetapi itu memiliki 3 angka taksiran, yaitu angka 1, 4, dan 9. Karena hasil akhir itu harus memiliki
satu angka taksiran saja, maka hasilnya dituliskan menjadi 27,1 cm dengan membulatkan angka 4 ke bawah. Kemudian contoh lain untuk perkalian dan pembagian, misalkan terdapat sebuah persegi panjang dengan panjangnya 2,2 cm dan lebarnya 0,6283 cm. Untuk mencari berapa luasnya, kita lihat dulu jumlah angka pentingnya pada angka tersebut. 2,2 itu memiliki 2 angka penting, sedangkan 0,6248 itu memiliki 4 angka penting. Hasil perkalian panjang dan lebar tersebut, yang mana untuk mencari luasnya itu adalah 1,8226 cm², yang mana memiliki 5 angka penting. Karena hasil akhirnya itu haruslah memiliki 2 angka penting saja, yang mana itu merupakan angka penting paling kecil, maka dengan aturan pembulatan ditulislah hasilnya nanti menjadi 1,8 cm². Apakah sudah dapat dipahami? Jadi inti dari operasi perhitungan hanya perlu untuk teliti juga dalam menentukan angka taksiran pada penjumlahan dan pengurangan, serta menentukan angka penting pada perkalian dan pembagian. Seperti itu. Oke, kita langsungkan saja untuk pembahasan yang terakhir, yaitu notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah adalah penyederhanaan bilangan-bilangan yang sangat kecil atau sangat besar. Misalkan ada bilangan 0,00000069 ampere dan ada juga 47.0000 meter alias 470.000 meter. Nah, jika kita melihatnya dalam sebuah bilangan utuh, maka jelas itu akan sangat panjang dan terkadang dapat menimbulkan kesalahan pengucapan. Nah, dengan menggunakan notasi ilmiah, bilangan yang sangat panjang tersebut itu dapat diringkas sehingga dapat ditulis dan diucapkan dengan lebih mudah. Aturan notasi ilmiah itu sebagai berikut, yaitu A, dikalikan 10 pangkat N. Keterangannya, A itu adalah bilangan asli dari 1 sampai 9, kemudian N itu adalah pangkatnya, dengan N adalah bilangan bulat. A itu dapat dicari dengan mudah dengan melihat angka penting yang ada pada bilangan tersebut. Kemudian setelah angka pertama itu diberikan tanda desimal, barulah dilanjut angka di belakangnya jika masih ada. Kemudian banyaknya N itu dilihat pada bilangannya itu sangat kecil atau sangat besar terlebih dahulu. Kalau bilangannya yang sangat besar, N itu dihitung setelah angka penting pertama hingga angka terakhir pada bilangan tersebut. Sedangkan jika pada bilangan yang sangat kecil, maka banyaknya N dihitung dari angka setelah desimal hingga angka penting pertama dengan nilainya nanti akan menjadi negatif. Oleh karenanya, contoh yang saya sebutkan tadi dapat kita ringkas menjadi 6,9 dikalikan 10 pangkat minus 7 ampere dan 4,7 dikalikan 10 pangkat 5 meter. Cukup mudah dan nyaman untuk didengar, bukan? Dan begitulah pembahasan kita tentang angka penting dan notasi ilmiah. Aku yakin semuanya dapat paham tentang angka penting dan notasi ilmiah, karena aku yakin kalian semuanya itu pinter. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Kalau ada yang salah, mohon maaf dan boleh dikoreksi. Sekian pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.